Kayaknya ini ya, udah butek sasi satu gitu. Terus udah jenuh lihat layar, cuci muka dulu. Oke deh, silahkan. Ini yang cuci muka semuanya. Tak tungguin loh. Tak tungguin dulu. Yuk, ayo 10:06 nih. Wajib on cam. Selama tidak ada kendala. Tadi habis belajar apa, Ref? Ekonomi. Oh, ekonomi. Ngitung-ngitung apa? Teks. Tadi kebanyakan hitung. Apa babnya apa? Enggak bahas Teo kemarin. Oh, baru pertemuan pertama berarti ya di minggu ini. Rida Wardatin. Thanks Rida, udah nyalain kamera. Ayo, ayo dong. Nyalain dong. Kita tebak-tebakan yuk. Nyalain kamera, tebak-tebakan ya. Dikit aja tebak-tebakannya. Ini ada yang cowok nggak sih? Yang cowok siapa? Hadir. Hadir. Siapa mau? Im Naulsa? Ya. Oh, Im Naulsa cowok ya. Oke, panggilannya siapa? Im? Iim? Panggil Nausa. Oh, Naulsa. Oke deh. Apa tuh artinya? Namanya unik deh. Imnya itu apa tuh Im? Im gak sih, Im cuma embel-embel tambahan doang. Tapi emang nama aslinya? Bukan. Oh, bukan. Walah, tak pikir. Ya, Bukan. oke deh. Kak Putri, nanti aku boleh izin minta ini enggak? Ya? Boleh izin minta ruang chat. Minta ruang chat. Jadi tadi aku ada kendala di sesi 1 karena chatnya di Zoom, terus aku tiba-tiba tuh ke log out. Jadi chat pretestnya nggak masuk. Kalau misal aku teman-teman biar ngirim jawabannya ke WA-nya Kak Putri, kira-kira ganggu nggak dari pretest sama post-test semuanya? Boleh kok Kak, kirim aja ke saya. Soalnya yang kemarin juga kayak gitu kok, ada pengajar yang kayak gitu. Oh ya, oke. Terima kasih banyak ya Kak Putri. Iya, sama-sama. Hai Anissa. Halo Kak Aisyah. Hai. Oke, ada Im Naulsa. Im Naulsa bisa nyalain kamera nggak? Yang cowok nih. Aku mau ada yang cowok. Biar kita merasa dilindungi. Nah, gitu dong. Mantap. Yuk, kita tebak-tebakan. Karena tebak-tebakannya ini butuh Naulsa nih. Apa? Apa ya? Kecuali Naulsa ya. Kita wajib kalian bisa nggak klik annotate? Ada nggak sih annotate di kalian? Ada nggak? Ada ya? Ada. Oke. Tapi nggak usah diem aja, kamu jangan jawab. Kan kamu yang mau aku jadiin objek. Oke deh. Aku mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan aku. Iya, suka teriak-teriak. Ya, tadi udah berdoa ya di sebelum kelas kayaknya, jadi kita langsung mulai aja. Mulainya dengan tebak-tebakan. Ya, nanti Nausa nggak boleh matiin kamera. Diam aja. Coba tebak warna celana yang sedang dipakai Nausa. Tulis ya. Tulisnya pakai, sambil aku mau lihat tulisan kalian. Mau pakai mouse, mau pakai apa, nggak apa-apa. Pakai tangan, kalau yang pakai HP bisa tuh. Klik annotate. Misalnya aku nebak warna ini, berarti aku tulisnya gini.
Nggak sekalian cara dalamnya, Kak. Nanti kan buktinya tak suruh kamu berdiri. Masa iya kamu harus buka? Iya. Oke, nih aku nebaknya Naulsa pakai warna celana color pink. Jadi aku nulis namaku Aisyah dengan warna pink. Silahkan yang lain nebak. Gimana, Kak? Tulis ya. Ada annotate nggak? Tuh ri siapa nih bisa nih? Risia Rida. Gimana Revita, ada annotate nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Pakai apa? Wah, Silva tulisannya bagus ya. Wow, keren. Revita, itu pakai laptop atau pakai HP? Aku pakai laptop, Kak. Ada di hitam-hitam itu di more yang ada more-nya, kamu klik more, nanti ada annotate yang ada titik 3 di temennya, di ini nih, sama mute, stop, partisipan, user, itu yang sejajaran sama video itu, mute dan sebagainya, ada titik 3 kan? Nah, ada annotate nggak di situ? Nggak ada. Teman-teman tadi klik di mana? Ini pada bisa nih. Aku pakai HP. View option. Di option. Di atas view option. Di atas di option. Oh, bukan di aku, soalnya langsung muncul. Di atas di option, Ref. Ada nggak, Ref? Nggak ada. Ada. Nah, silahkan ketik. Rida biru, Anissa hitam, Silva hitam. Standar ini ya, standar celana atau baju cowok hitam atau biru. Siapa tahu aja kan pakai celana pink. Lah iya, kan sekarang mah sering pakai misal kolor, jangan-jangan pakai kolor pink bunga-bunga. Iya. Mana Revita tulisannya? Oh, udah ada Ira ya. Oke. Biru tua. Biru muda. Udah semua udah nebak belum? Kok baru 4? Husni Rida, Habibah belum. Oh, belum. Ya, Lutfi belum. Baru gabung, Kak. Oh ya, tebak warna celana yang dipakai Naulsa. Nulis nama pakai warna yang kamu tebak. Nama sendiri. Nanti yang benar dapat OVO 2000. Kirim Wow. OVO 2000. Habis itu ada peringatan. Tidak bisa mentransfer OVO 2000. Bisanya minimal 10.000. 10.000. Jadi nggak jadi deh ya. Kirim melalui JNE, Kak. Ya udah, nanti diakumulasi. Nanti kalau ada tebak-tebakan lagi, kalau udah 10.000 baru di. Udah. Oke deh. Udah ya. Oh, ada yang nulis masih. Hitam lagi. Naufal merah. Iya, Fuji hitam. Oke deh. Kita akan buktikan bersama-sama ya. Sekarang kita tampilkan. Absurd sekali gamenya. Naulsa, silakan berdiri. Ayo buruan. Ini yang benar cuma 2 orang. Berdiri Warna dong. biru. Iya. Biru menang. Biru ternyata, sayang sekali. Aku padahal udah nebak nih ya. Pink bunga-bunga. Kali saya pakai celana Ternyata gituan. celana biru, saudara. Oke deh. Aku Jadi bisa yang menerawang deh. bisa. Iya nih, Ira jangan-jangan tadi chat dulu.
Ira sama Rida diakumulasi ya. 2000 disimpan dulu. Apa? Mau dimakan? Silahkan dimakan. Oh, bukan, Bapak tadi. Oh, dikasih ibu. Tadi ibu nggak mau. Ke sana, keluar. Iya. Oke. Yaudah ya, tebak-tebakannya selesai. Kita lanjut belajar. Stop dulu ya. Ini kalian siap ya berpikir keras? Karena soalnya dikasih batu biar keras. Enggak. Ini soalnya lumayan panjang-panjang. Jadi silahkan coba pikir, jangan malas membaca ya, karena emang biasanya anak sesum kan nggak malas baca. Yang malas baca tuh kayak aku gini ya, malas banget baca. Oke. Materi kita kali ini perbandingan dan kecepatan. Siap ya, 10 menit. Nanti kirimnya jangan di chat Zoom karena aku tadi sempat ke logout terus hilang. Aku nggak punya data pretest. Jadi nanti kirimnya jawabannya ke Kak Putri ya. ABC-nya aja, jangan difoto. Ya, nggak usah difoto. Ketik aja ABC-nya. Nggak usah juga ngetik di Word atau Excel ya. Itu totalitas banget. Oke, yuk silakan. Wow. Wow. Oh ya, itu 2:3 ya. 2:3. Oke, aku hitung. Silakan sambil dikerjakan. Aku baru akan mulai hitungan ketiga timernya. 1, 2, 3. Tidak, aku habis.
2 menit lagi.
1 menit lagi. Habis. Oke, selesai ya. Yuk, silakan dikirimkan ABC-nya ke Kak Putri. Sudah? Sudah kirim semua? Ayo, segera ya. Yuk, ditunggu yuk Segera. hasilnya. Biar kita bisa segera mulai, karena kita akan bahas pretest di sini. Ayo, ayo, ayo. Tuh, udah ditungguin Kak Putri tuh. Oke, hitungan ke 20 berarti ngirim jawaban ditutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bingung doan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah ya? Udah semua ya? Udah? Udah, oke. Kita mulai ya. Yang mana yang bisa ngerjain? Ira masih di mute. Susah semuanya. Oh, susah semua. Cuma Oh, nomor tapi 1. 1 bisa. Terus 4 bisa. Kalau nomor Terus? 5 keburu habis waktunya. Oh, 5 keburu habis. Oke. Ya, susah yang panjang. Pasti males baca. Enggak. Emang susah, bukan karena males baca. Emang susah. Emang susah. Duh, kasihan banget sih. Ya, oke deh. Kita coba pelajari ya. Tadi aku juga habis dari Saintek 1, terus yang bisa ngerjain nomor 1 katanya. Yang lainnya nggak bisa. Ya, sama aja. Iya, sama aja ternyata. Tapi aku kasih tahu, nanti jangan dicocokin sama kelas lain yang mungkin dapat kuantitatif 4-nya pas nggak sama aku ya, karena mungkin soalnya beda, aku bilang gitu. Jadi kita kan kuantitatif itu ada berapa? 4 pengajar ya, jadi kita bagi-bagi yang bikin materi ini siapa-siapa gitu, bikin postingnya siapa-siapa gitu. Kebetulan ini yang bikin awalnya bukan aku, tapi aku ngambil 1 soal aja, yang lain aku ganti. Aku ngambil nomor 1 aja.
Terus nomor 2 sampai 5 aku ganti soalku sendiri. Wah, pantesan susah. Sengaja aku mau julid. Biar kalian ngerasa susah. Oke. Nggak apa-apa dong. Kan nanti kalau kalian terbiasa soal susah, yang mudah bisa lah ya. Tapi nggak akan menjadi susah kok nanti kalau ini ya, apa namanya, udah sering nemu soal-soal analisis gitu. Emang aku pengennya sih kalian nggak sekedar bisa masukkan angka ke suatu rumus. Aku pengennya kalian bisa analisis satu persatu permasalahan itu kayak gimana, yang ribet-ribet gitu ya, biar nanti pas TPS tuh nalarnya udah jalan. Oke deh, yuk. Materi dulu ya sekilas ya. Perbandingan itu ada sebenarnya yang terbedakan banget itu ada 2 macam, senilai sama berbalik nilai. Oke, apa bedanya perbandingan senilai dan berbalik nilai? Senilai itu ketika kalau kecil pasangannya ya kecil, kalau besar ya pasangannya besar. Ya. Apa sih maksudnya pasangan hidup ya? Kalau itu boleh bervariasi. Maunya yang kecil apa yang besar? Ya suka-suka ya. Nah, katanya sih enak yang besar, empuk-empuk gitu kan, kalau buat sandaran gitu maksudnya. Kalau kayak aku nih, aduh, buat sandaran gitu kayak isinya tulang semua nih aku. Ya, aku neng desa ki kayak dipanggilnya tahu nggak sih cutek jarene. Tahu cutek nggak? Ada yang tahu cutek? Juga tahu. Nggak tahu. Cutek itu ini loh. Tahu batang pohon habis itu ada rantingnya kan. Nah, ranting itu kan kecil terus panjang-panjang gitu. Nah, aku kayak gitu cutek namanya. Jutek. Apa? Namanya apa? Jutek. Cutek. Iya, bukan cutek, tapi cutek. Oh, Iya. oke. Make T. Oh, mesti orang Jawa susah ngomong T. Cutek. Oke deh. Ya, kalau senilai itu contoh jumlah pekerja dan banyak upah. Misal, kalau 2 pekerja dapat 1 juta nih. Berarti kalau 5 pekerja dapat lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak. Banyak. Nah, banyak. Oh, di sini ternyata lebih banyak ya. Karena di sini juga makin gede. Ini kecil, ini juga kecil ya. Oh, berarti ini senilai. Berarti cara nulisnya gimana? Ya udah ambil 2/5, 1 per tanda tanya, selesai. Oke, lanjut. Kalau berbalik nilai gimana? Berbalik nilai contoh, pekerjanya ada 2, selesai 10 hari misal. Kalau pekerjanya ada 5, kira-kira selesai makin banyak apa makin sedikit hari? Makin sedikit hari. Iya, makin dikit. Oke. Yang ini padahal makin gede nih. Ini gede, masa pasangannya dikit? Yang dikit ya, yang kecil pasangannya masa banyak gitu ya, banyak. Oke, nah kalau kayak gini gimana? Tulis aja mirip tapi balik salah satu. Misal aku mau balik yang kanan aja tuh, dibalik ya. Kalau mau balik jangan dua-duanya. Kalau kamu suka ngebalik yang kiri, baliklah yang kiri. Suka balik yang kanan, baliklah yang kanan. Jangan dua-duanya, nanti jadi sebanding lagi. Gitu ya, jadi senilai lagi. Tuh, balik aja. Misal. Oke, lanjut ya. Perbandingan campuran. Nah, ini tadi yang keluar ya, keluar yang ada di paling kanan. Kalau yang tengah ini mirip sama ini nggak sih, sama TO yang kedua. Kemarin loh yang ini, yang kalian bahas sama siapa? Udah kebahas pasti juga ya. Yang ini, nyelesain pekerjaan kalau A 20 hari. Iya, sama. Ya, nah kayak gitu sama ya, sama persis. Banding 5. 6-nya di mana? 6 itu di bawahnya Zul, berarti di bawahnya 3. Ya, di bawahnya 3. Oh, ini 6 banding 5. Nah, kita selanjutnya harus menyamakan dong. Harus menyamakan. Masa ini 2 orang, 1 orang yang sama tapi perbandingannya beda. Harusnya sama dong gitu. Nah, maka arah pertama adalah kita cari KPK dari ini. Biar jadi KPK, berarti yang atas dikali berapa nih? Kali 2. Loro. Loro bener. Sing iki 1 gitu. Terus habis itu diapain? Habis itu kita tulis jadi 1. Jadi 1 ada siapa aja? Ada 3 orang. Tiara,
Zul, dan juga Ula. Jadi tiaranya berapa? Ayo. 4. Tiaranya 4. 4. 2 kali 2. Zulnya? 6. 6. Ulanya? 5. 5. Jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1 aja. Terus dia ngomongin tuh di soal, ngomongin jumlah. Berarti kita jumlah dulu. 4, 6, 5. Jumlahnya berapa tuh? 15. 15. Ya, kalau 15 jadinya 60 tahun. Terus dia tanya selisih. Ya, selisihnya Tiara dan Ula. Selisih Tiara sama Ula berapa? 1 nih ya, Tiara ini Ula. Oh, selisihnya 1. Oke, berarti kita cari dulu kuncinya. Kuncinya ada di yang sudah lengkap. Oh, yang sudah lengkap tuh di 15 sama 60. 15 kok jadi 60 ya? Dia Pak nih. Dikali 4. Ya, kalau di sini kali 4, maka sini juga sama dong kali 4. Oke deh, jadi jawabannya 4. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Loh, kok iki? Sorry. Aku kayaknya salah buka deh. Bentar. Aku ganti dulu ya. Bentar. Aku salah buka file nampaknya. Sesum. Ya, tunggu ya. Ini file yang tidak tidak benar. Perbandingan kecepatan. Oke, nih nanti aku salin. Yap, nomor 2. Pretest nomor 2, dia minta beras campuran setiap kilogram naik 120. Coba kita nalar ya, kita nalar. Di sana tuh ada campuran yang nggak kita ketahui. Berapapun itu kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kita bisa menebak. Menebaknya dari mana? Menebaknya dari pilihan ganda boleh. Contoh nih. Oh, di sini dia bilang 4. 4 itu hasil penjumlahan antara berapa ya kira-kira? Coba tebak. 2 tambah 2. 1 tambah 3. Apa 2 tambah 2? Apa dibalik? 3 tambah 1. Ada lagi? 0 tambah 4 sebenarnya ya. Tapi nggak ada 0. Kenapa? Karena dia bilang aja mencampurkan gitu. Oh, berarti ada 3 kemungkinan ini. Sebenarnya bisa dinalar dengan apa? Nebak-nebak ini. Coba aja ditebak. Kalau seandainya 1 kilogram A, ya kita tebak untuk yang 1 tambah 3 deh. Ini harga mula-mulanya berapa? Kita tebak mula-mula berapa? Berarti 12.000-nya ada 1, 10.000-nya ada 3. Kalau dia minta ngomonginnya tiap kilo, berarti harus kita tiap kilokan juga. Berarti dibagi berapa? Bagi 2. 102. Hei. Bagi 2. Ini nih. Misal Bagi nih. Nah, bagi 4. Kan kamu tadi punya yang 1 sekilo, yang 1 3 kilo. Jadi berapa kilo? Oh, Mas. Nah, 4 kilo. Nah, berarti tiap kilonya dibagi 4. Nah, itu kamu hitung. Terus yang baru. Coba yang baru. Yang baru aja dia bilang turun 10%. Berarti berkurang berapa? 1.200 ya? Iya nggak? Iya. 10% dari siapa? Dari 12.000. Yang ini naik 10% dari siapa? Dari 10.000. Berapa? 1.000. Iya. Nah, berarti yang baru harga 1 kilonya berapa? Kalau turun 1.200? 10.800. 10.800. Kita tadi mau nyoba 1 kilo. Ditambah yang baru tuh. Berapa? 11.000 ya. 11.000 dikali 3 dibagi 4.
Nah, terus maksud dari 120 itu apa? Maksud dari 120 adalah kan dia udah ketemu tuh per kilo, per kilo, per kilo. Nah, dia tuh naik 120, bener nggak ya? Yang baru dikurangi yang mula-mula itu bener nggak ya 120 gitu. Mau ngeceknya tuh kayak gitu. Jadi sekalipun oh ya, udah ngerti berarti kalau udah ada kata oh gitu. Iya. Ngerti. Jadi kalau sekalipun kalian nggak ngerti apa sih ini tuh kayak apa, bayangin dulu, pasti ketemu. Apalagi tentang perbandingan, aritmetika gitu-gitu ya, karena itu dekat dengan kehidupan kita. Ya, bedah dulu soalnya. Oh, misalnya kayak gitu. Ya udah, kalau nggak tahu aku harus jalan dari mana, jalan dari jawaban juga nggak apa-apa. Tebak-tebak juga nggak apa-apa. Kalau waktunya masih panjang, berarti kita harus nebak banyak kemungkinan kayak gini. Kalau aku sih nebaknya tuh lebih suka yang angka yang deket gitu. Kayak kalau misal 5 tuh, 5 itu kan ada 1 tambah 4, atau 4 tambah 1, atau bisa jadi 2 tambah 3, atau 3 tambah 2 gitu kan. Aku suka nebaknya yang ini. Kenapa? Karena mereka deket, 2 sama 3 tuh deket. Gitu. Kenapa sih ini dibolak-balik? Kenapa nggak 1 sama 4 aja? Kenapa mesti ada 4 sama 1? Karena nanti akan berbeda perlakuan, akan berbeda hasil. Ketika misal di sini diganti 3, ini dibalik ini 1. Nanti akan beda hasil. Jadi itu tetap harus dihitung sendiri-sendiri. Jadi nanti kamu harus nyari yang dia selisihnya 120. Gitu. Itu nalarnya itu dulu. Kalau udah oh berarti ngerti. Pergi. Iya. Sorry ya. Ada itu. Ada yang lagi pamitan. Aku kayak ibu-ibu aja dipamitin. Ya, yuk lanjut. Kalau misalnya nih, kan kalau kita nebak, waduh lama banget. Nah, sekarang aku punya triknya. Kalau misal pun nggak mau nebak, kita jalan dari awal bisa. Jalan dari awal dulu deh, jangan langsung kasih trik, nggak asik. Nanti nggak kelihatan kalau aku solutif. Harus dikasih dulu cara biasa. Nah, cara biasanya gimana? Gini nih. Ya, Carbi. 12.000 ya, 12.000 itu kan dikali A, karena A-nya seberapa kan gitu ya. 12.000 A ditambah 10.000 B dibagi jumlahnya biar jadi per kilo A plus B. Ini kan jadi harga per kilo. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju. 8. Oh, oke. Yang ini sekarang 8. Enggak, ini sudah 10.800 A tambah. Oh, ini kurang 0 ya. 11.000 B 11.000 B per per A A plus plus B sama dengan harga per kilo. Nah, 120 itu selisih siapa tadi? Kalau pas kita selisih nalar. B. Iya, ini dikurangi ini harus dapat 120. Harus dapat 120. Oke, karena penyebutnya udah sama, kita kurangkan langsung. Ayo, 10.800 A dikurangi 12.000 A. Berapa tuh? Terus 1.200. Min 100. Iya, 1.200. min 1.200. 11.000 dikurangi 10.000. Berarti 1.000. plus 1.000 B. Pas. Nah, ini per A plus B sama dengan harus dapat 120. Oh iya. Bener kan? Oh iya. Oh iya. Oke, kita kali ke sana. Berarti min 1.200 A tambah 1.000 B sama dengan 120 A tambah 120 B. Biar positif berarti yang aku bawa ke kiri yang B deh. Ya, yang B aku taruh di sini. Berapa tuh jadinya?
1 dikurangi 1000 dikurangi 120, 800. Yang ini 132. Betul? Iya, betul. Oke, coret. Cerut. Bagi berapa? Bagi 4. 4. Emang bisa? Bisa. Percaya aku. Coba Biro. 132 bagi 4. 3. Nah, gitu. 3A. Berarti A-nya berapa? Kelihatan 2/3B. Aku nanya A-nya berapa, B-nya berapa? Coba jawab. A-nya 2, B-nya 3. Iya, A-nya 2, B-nya 3. Alhamdulillah, akhirnya tidak terjebak. Iya, ya. A-nya 2, B-nya 3. Jadi kenapa jadi tukeran gitu? Karena ya bukan tukeran, emang itu A itu miliknya 2. Berarti ini A per B. Kan pindah ruas tuh B-nya. Ini tuan rumahnya 2, yang pindah siapa? 3. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu 3. Oh, 2, 3. Berarti ini dong. Oh, berarti jawabannya B. Gitu ya? Loh, kok bisa ya? Kok bisa apanya? Itu pindah ruasnya gimana jadi A per B? Oh, oke. Sini ya, aku tulis ulang. 2B sama dengan 3A. Aku mau A-nya tetap di kanan. Aku mau B-nya pindah. Kalau perkalian pindah jadi apa? Bagian. bagi. Oke, yang ini ngerti? Ngerti dulu A per B. Jadi di situ. Nah, di ruas kiri siapa tuan rumahnya? Yang ada di ruas kiri tinggal siapa? 2. Yang mau bertamu siapa? 3. 3. 3 pindah ruas jadi. Nah, jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi dari mana tadi kita munculin rumus? Dari nalar dulu, baru kita tadi nemu rumus. Oh, maksud soal itu tuh kayaknya gitu. Kalau aku ganti ini jadi ini. Baru kita ubah jadi rumus, ada A, ada B-nya, gitu-gitu kan. Nah, tadi aku mau kasih tahu ya, solutifnya. Yang dari sini nih. Nggak perlu ini, misal nggak perlu ini. Kalau nggak perlu ini, kita tinggal ngelihat turun sama naik, ya. Turun, naik, sama perubahan. Turun, naik, perubahan. Cukup cek. Iya. Ini cara lebih cepatnya. Cukup cek perubahannya. Perubahan. Oh, perubahannya min 1.200. Siapa yang berubah? Si A. Oh, perubahannya plus 1.000. Siapa yang berubah? Si B. Perubahannya sebesar apa? 120 campuran antara A sama B. Gitu. Ya, perubahannya aja. Ke bawahnya sama. Tuh, udah sama. Posisinya udah sama di sini. Tuh, udah sama. Jadi kita bisa cut si proses sepanjang ini. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Masih bingung, Kak. Masih bingung di mananya? Kenapa langsung ke perubahannya? Oh, kenapa langsung ke perubahannya? Karena kalau disuruh ngitung dari awal lama. Udah sih, itu aja alasannya. Iya, maksudnya tuh kenapa korelasinya ada ke perubahan gitu? Ke jawabannya. Oh, kenapa korelasinya? Wah, bahasanya intelektual banget. Subhanallah. Kenapa korelasinya ke perubahan? Karena dia lagi ngomongin di kunci-kunci terakhirnya, dia lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin perubahan harga. Tuh, setiap kilogram naik 120. Berarti dia sedang ngomongin perubahan harga. Perubahan harga terjadi karena apa? Perubahan harga terjadi karena harga masing-masing juga berubah. Harga masing-masing berubah menyebabkan harga campuran berubah. Berubahnya sebesar apa, maka akan pengaruh ke harga campuran juga berubah. Gitu enggak sih? Iya. Nah,
Iya sih. kalau misal lagi masih itu kan secara deskriptif ya, maksudnya mungkin kalian kenapa masih yang iya ceritanya emang gitu, tapi kenapa masih yang gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dari aku nemuinya kenapa bisa tiba-tiba ke perubahan gitu ya. Aku nemunya dari step ini. Pas manual, aku memikirkannya hari ini kalau pas manual ya sepanjang ini. Dan aku berpikir nggak akan ada banyak waktu buat ngerjain TPS. Ini harus ada sesuatu nih yang bisa ngekat seluruh perhitungan sepanjang itu. Apalagi nanti ini hitung-hitungannya ribuan, angkanya 10.800 aja itu udah bikin panik loh. Ya, aduh, kok 10.800 ya? Ih, kenapa sih nggak 10.000 aja? Atau jadi 12.000 deh, atau jadi 13.000 yang bulat-bulat gitu. Kenapa mesti ada 800-nya? Jangan-jangan ini soal susah nih, udah gitu. Nah, jadi aku berpikir bahwa biar nggak begitu panik dengan perhitungan yang panjang, kayaknya bisa nih dari cara ini. Gimana ya? Aku cari hubungan, oh iya, kenapa minus ya? Karena dia bilang turun, berubah. Kenapa positif ya? Karena dia bilang naik. Wah, ternyata ada kaitannya. Nah, akhirnya aku munculin deh ini, gitu. Gimana? Kak, izin tanya. Iya, monggo. Kan kalau cara cepatnya itu lihat dari perubahan. Yap. Gimana kalau misalnya perubahan antara turun dan naiknya itu berbeda? Berlaku gak cara cepat itu? Berlaku, sama aja. Oke, misal nih ya, nanti kamu akan nemui di post test kalau nggak salah aku ngasih itu, berbeda. Contoh nih, berbeda. Kalau misalnya dia turun 10%, sama naik 80% deh misalnya. Turun 10%, naik 80%. Berarti ini kurang 1.200, yang di sana tambah berapa? 80%. 800. 100 B. 800. Naik bos. Berapa? Kebalik. Oh, berarti Naik, 1.800. Bentar. Naik 800. Naik 800. Naik 80%. 80% dari 10.000 berapa sih? 8.000. 8.000. 8.000. Oh, 8.000. 800 itu 1%. Kalau dari aku nggak kelihatan ya. Ya. Nah, udah gitu. Terus baru ditaruh 120 campuran A tambah B. Boleh mau perbandingannya berbeda, naik turunnya berbeda, nggak masalah. Oke, Naufal? Oke, Kak. Makasih. Oh, jadi Sama-sama. sebenarnya ini tuh gini kan Kak, apa sih, terserah mau pakai persamaan yang mana, yang penting ada variabel A sama B-nya gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya ini senyaman-nyamannya kalian, mau pakai yang mana itu bebas. Apakah mau pakai, aku mau nyoba-nyoba, aku kayaknya memperkirakan ini tuh sama B-nya segini sama segini. Ya udah, kalau ada feelingmu itu udah kuat, coba aja dulu feelingmu. Kalau ternyata ternyata feelingku salah. Oke deh, aku coba pakai logika aja. Berarti logikanya tuh yang warna hitam itu tadi. Ya, alurnya kayak gitu. Atau misal ternyata ini sih udah kelihatan pasti yang pengaruh cuma perubahannya misal kayak gitu, terus kamu lihat itu, oke, nggak masalah. Jadi bukan rumusan ya, bukan kayak tadi aku bilang, ini bukan rumusan kayak luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Semua ini bisa berubah-ubah. Ini hanyalah sebuah trik gimana caranya biar kamu hitungnya nggak begitu banyak, itu aja. Oke? Oke. Yap, lanjut. Nomor 3. Nomor 3, kenapa susah? Panjang banget soalnya. Persenan, soal persenan sama kecepatan, ditambah kecepatan. Oh, persenan sama tambah kecepatan. Terus udah panik duluan ya? Padahal sebenarnya kalian bisa loh kayaknya. Aku nangkepnya sebenarnya bisa. Coba aja. Ya, ada 60 hari. Ini ibaratkan pekerjaan bisa didata ya, bisa ditotalkan. Kalau 60 hari dikerjakan oleh 24 orang, berarti total kerjaan berapa? 60 kali 24. Ya, oke. Berarti total 60 kali 24. Berapa tuh? 1440. 1440.
Jadi ibarat pekerjaan itu bisa kita data, bisa kita angkakan. Oke, kemudian dia udah kerja, sudah 35 hari. Berarti 35 hari itu dikerjakan berapa orang? 24. 4. Jadi berapa nih? 35 kali 24. 840. 840. Oke, berarti kita bisa ngitung dong sisa kerjaan. Sisa berapa? Sisa kerjaannya 600 ya? Ya enggak? Ya. Ada 600 kerjaan yang belum selesai. Ternyata dia libur 2 minggu. Berarti waktunya tinggal berapa? 11 hari. 11 hari. Ya, karena 60, udah kerja 35, libur 14 hari, berarti 11 hari. Berarti orangnya biar selesai tepat waktu, harus ada berapa orang yang kerja? Diapain? 600 per 11. Ya, 600 mos. Di mana mos? Oh, di sini. Apa tadi? Ngomongin apa? Orang ya? 600 dibagi 11. Berapa tuh? 50 lebih. Bagi 10, 60. Bagi 10, 60. Berarti antara 50 sampai 60 ya. Kalau 50 lebih, 60 kurang. 54, sekian. 54, sekian. Sekiannya nggak usah dihitung. Yang harus kalian ingat bahwa kalau dalam pekerjaan terus ada sisa hari, maka bulatkan ke atas. Kenapa? Kalau kita bulatkan ke bawah, maka pekerjaan sisanya meskipun sedikit nggak akan selesai. Dia niatnya mau nyelesain pekerjaan. Berarti meskipun ada sedikit, artinya harinya tetap dianggap. Karena biar selesai. Oke? Berarti ini mau koma berapapun, ekuivalen dengan 55 hari. Ya, butuhnya segitu. Itu kalau mengerjakannya dengan nalar. Tadi kan aku bilang, soal-soal perbandingan ataupun aritmetika itu bisa dinalar. Nah, kayak gitu nalarnya. Sekarang kalau misal kita mau ngekat proses biar nggak kepanjangan kayak tadi, bisa. Ya, aku mau cut ini. Gimana? Nih ya, orang akhir itu sama aja orang awal dikali H besar kurangi H kecil per H besar kurangi H kecil kurangi libur. Ini L ya. Orang awalnya berapa? 24. H besar itu adalah total kerjaan. Total hari yang dibutuhkan. H kecil itu adalah hari yang sudah bekerja. Berarti 35. Total kurangi hari kerja kurangi 14. Ya, nanti hasilnya sama, mendekati 55. Oke, sekarang kita coba cek satu persatu pernyataannya. Ya, cek satu persatu pernyataannya, setidaknya diperlukan tambahan pekerja sebanyak 40%. Benar nggak sih? 40% dari berapa? Dari 24. Dari 24. Ya, apakah diperlukan 40% tambahan dari 24? Apakah ini hasilnya akan 55? Kok 55 sih? Apa sih? Ada yang salah ya? Ini bukan hari ya? Orang ya? Kerja. Sorry. Orang ya itu ya? Iya, Kak. Tuh ada gambarnya. Ada gambarnya. 60 orang. Berarti tambahnya berapa? Butuh nambah berapa? Kalau 40% tuh berarti Yang ini harusnya dulu. Berarti 55 kurangi 24. 31. Oh iya, butuhnya 31 nambahnya. Berarti tambah 31. Oke, kira-kira 40% dari 24 itu 31 bukan? Bukan, berarti salah. Ya, ternyata bukan 31. Mandor harus meminta tukang untuk masing-masing membawa 1 tukang. Berarti nambah berapa kalau masing-masing bawa 1 tukang?
Nambah 24. Tambah 24. Berarti salah juga ya. Diperlukan kira-kira 65% tambahan pekerja dengan kecepatan 2 kali lipat. Berarti 65% dikali tukang, sedangkan tukangnya itu dianggap, tambahannya itu dianggap dia bisa kerja 2 kali lipat. Berarti seolah-olah 2 orang, ya nggak sih? Iya, jadi tebal banget. Berarti kali 2. Ya, roso banget ya. Roso. 2 kali lipat. Nah, terus berapa nih kira-kira? Hitung. Siapa mau ngitung? Aku nggak mau. Dicoret aja, Kak. Yang mana yang dicoret? Bagi dua aja, 24, 100 gitu. Oh, Bagi oke. 5, bagi 5. Bagi 5 ya, bagi 5 berapa nih? 13. 13. 13 ke 20. 20. Oke, ini berarti 10 ya. Betul? 5. Betul. Berarti ada 13 kali 24 per 10. 13 kali 24 berapa? Tanya. Berapa ya? Daripada bagi 5 gitu loh. Enggak enak. Enakan dibagi 10. Berapa 13 kali 24? 30, kayaknya. 312. Berapa? 31,2. 31,2. Oke, 3,2. 31,2. Oke deh. Nah, ini berarti kalau udah mendekati ya, udah mendekati tuh. Dia mendekati ke 31 yang diperlukan. Oke, kayak gitu. Jadi memerlukan 65% dengan kecepatan 2 kali lipat. Kenapa enggak apa namanya? Karena tadi kita membulatkan koma gitu enggak sih? Ada bulatin koma enggak sih? 13 kali 24. Mandor menambah tukang menjadi 1,8 kali lipat dari semula dengan kecepatan kerja yang sama. Cek aja, bener enggak? Kalau meleset jauh jangan dipilih. Kayaknya ini yang paling dekat emang yang C ya. Melesetnya di koma. Saat ada 110 calon tukang yang melamar, maka harus diterima setengahnya. Berarti harus diterima 55 ya? Enggak, karena cuma butuh 31. 55 itu terakhirnya. Oke. Lanjut? Lanjut. Oke, kecepatan. Kecepatan konsepnya JKW. Jangan kawin. Ya. Kalau ditanya waktu, gimana rumusnya? Berarti Waktu sama dengan jarak kali kecepatan. Sik. Waktu sama dengan? Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Iya, jarak bagi kecepatan. Iya, ada yang nanya? Kak, apa? Kayak ada yang nanya? Ada yang nanya nggak? Ada. Oh iya, kenapaan? Enggak, tadi dengeran Nisa kak gitu. Oh, ada nggak yang mau nanya? Enggak ada. Itu kali kecepatan, Kak. Oh, yang mau ngomong kecepatan ya. Iya. Gitu, kecepatan. Yuk, lanjut ya. Sekarang menyusul. Oke, ini hanyalah perumusan yang muncul dari sebenarnya nalar juga. Nalar ya. Yang namanya menyusul itu kan berarti minimal ada 2 orang yang berangkat berbeda waktu ya. Yang namanya menyusul berbeda waktu tapi dari arah yang sama. Kalau arahnya berbeda berarti namanya apa? Bertemu. Berpapasan atau bertemu boleh. Tapi bertemu itu menyusul juga bertemu sih. Berpapasan ya. Kalau menyusul itu berarti arahnya sama. Ya, dia dari mana? Terus ada lagi yang berangkat. Ya, beberapa menit kemudian ada yang berangkat. Itu kuncinya, ada waktu yang berbeda. Kemudian kecepatannya pasti lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang berangkat duluan apa yang berangkat belakangan? Belakangan. Ya, yang berangkat belakangan. Nah, itulah
Maka akhirnya sebenarnya bisa dinalar sekali lagi. Ini udah berangkat nih misal, ini udah berangkat sampai segini. Ini baru mau berangkat, itik, baru mau loh, baru mau ya. Berarti sebenarnya dia udah ketinggalan seberapa kan gitu. Menyusul itu kan menghitung seberapa banyak tertinggalnya. Oh, dia baru mau berangkat, ya udah berarti dia tertinggal segini. Ya, dan juga dibagi dengan selisih kecepatan karena kecepatannya mereka berbeda. Kecepatan yang besar dikurangi kecepatan yang kecil. Gitu. Kalau mau dirumuskan jadi gini, selisih jarak per K2-K1. Oke, lanjut berpapasan. Berpapasan itu ada yang ketika waktunya sama atau waktu berangkatnya berbeda. Misal, Ira sama Lutfi sama-sama berangkat dari dua arah yang berbeda. Ira dari Bandung, Lutfi dari Bogor, misal. Waktu berangkatnya sama. Nah, berarti gimana cara menentukan saat waktu berpapasan? Ya udah, ketika memang kecepatannya sama, tengah-tengah. Kalau kecepatannya beda gimana? Kalau kecepatannya beda, karena semuanya jalan, tambahin aja kecepatan. Karena semuanya jalan tuh. Semuanya jalan, terus mau bertemu di suatu titik. Bersama-sama mau nempuh satu. Begitu juga dengan waktu yang berbeda, waktu berangkat yang berbeda. Ini nggak perlu dihafal jadi dua bagian ya. Nggak perlu dihafal jadi dua bagian. Cukup nalar satu aja. Nalarnya gimana? Misal nih, ini berangkat, ini juga berangkat. Ya, berarti barengan nih, bareng. Berarti jaraknya yang mana? Jaraknya ini ditempuh oleh siapa? Ditempuh oleh berdua, ya. Ditempuh oleh berdua. Jarak ini ditempuh oleh berdua. Segini yang mau ditempuh. Sorry, bentar. Nah, segini dari sini ya, dari awal. Kalau berangkatnya barengan gitu. Nah, kalau berangkatnya ternyata nggak barengan, ya kalau nggak barengan, nalarnya gini, dia udah berangkat, udah sampai sini, dia baru mau berangkat dari sini tuh, dia baru mau. Berarti jaraknya yang mana? Oh, yang satu udah sebagian udah dapat. Berarti tinggal ini dong, karena yang itu udah ditempuh. Berarti jarak yang ada tinggal ini. Ditempuh oleh siapa? Oleh berdua. Ini yang mau ditempuh berdua. Jadi sebenarnya nggak perlu juga harus ngafal, jarak kurangi selisih jarak. Kan repot, gitu. Repot, Bun. Nah, berarti kamu tinggal ini aja. Ada berapa lagi ya yang mau ditempuh? Gitu. Bayanginnya gitu aja. Ini juga sama. Ada berapa ya yang mau ditempuh? Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak, kita lanjut bahas prioritas 4. Tolong dijemahkan, aku mau minta tolong. Rida. Sorry. Ya. Yuk. Halo Rida. Rida? Rida. Rid. Kayaknya Rida mikrofonnya nggak begini. Oh, mikrofonnya bermasalah ya? Ya udah deh. Itu siapa yang chat? Gak bisa bahasa Inggris. Sama aku juga. Sini Aku aja, Kak. Aku juga nggak bisa deh. Novel, ini ya Novel ya. Enggak, Yuk, Kak. Novel yuk. Ya udah bantuin yuk. Rida sambil nyimak ya. Karena takutnya nanti keluar bahasa Inggris. Tahun 2020 kemarin keluar soal-soal bahasa Inggris dalam bentuk matematika. Memulai berangkat. Arif memulai berangkat dari Bogor pukul 7 pagi. Dari Bogor ya? Ya. Dari Bogor ke Garut.
Oke, pukul 7 itu Arif. Dan dengan kecepatan 40 km per 30 menit. Per jam. Iya, per jam, Kak. Per jam. Oke. Setelah 30 menit, Setelah 30 menit, bila meninggalkan tempat yang sama, oke. Lanjut. Dan bergerak ke arah yang sama. Ke arah yang sama. Dengan kecepatan Kecepatannya 60 km per jam. Oke. Terus Kapan, Gila, dan Arif bertemu dalam waktu kapan? Oke. Ini lebih tepatnya menyusul ya. Kapan Dila akan menyusul Arif? Oke, terima kasih Noval. Iya, Kak. Ya, luar biasa. Noval sudah mencoba menerjemahkannya. Ya, oke, kita coba selesaikan. Menyusul ya. Menyusul itu berarti seberapa selisih. Oh, tadi dia udah 30 menit tuh. Udah 30 menit jalan, dia baru mau berangkat. Ya, berarti di sini tuh berapa kilo selisihnya? Ini baru mau berangkat tuh. Ini Arif, ini Dila. Berapa kilo? Kalau 30 menit? 20 km. 20 km berarti. Oh, ya udah. Berarti 20 km waktu menyusulnya 20 km dibagi selisihnya. Selisih kecepatan 60 kurangi 40. Berarti dapat 1 jam. Oh, dia berangkat jam 7. Udah jalan 30 menit. Jam 7 udah jalan 30 menit. Menyusulnya butuh waktu 1 jam. Ternyata si Dila butuh waktu 1 jam untuk menyusul. Berarti seberapa? Berarti 8.30. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Dila butuh waktu 1 jam untuk menyusul. Oke, satu lagi yuk. Nomor 5. Jarak Kota Bogor ke Kota Bandung 150 Intan dari sini, Intan. Ya, karena ke Kota Bandung. Kecepatannya 60 km per jam. Terus 15 menit kemudian Gilang berangkat. Oh, ternyata dia udah jalan. Selama apa? Udah jalan selama 15 menit ternyata. Si Gilang baru mau berangkat nih, masih di sini berarti. Menuju Bogor menggunakan kecepatan 40 km per jam. Nah, ingat, yang mau mereka berpapasan. Kalau berpapasan kan tadi ya, dua-duanya jalan, terus seberapa yang mau ditempuh? Oh, yang mau ditempuh berarti yang segini. Masih sisanya ini. Kalau 15 menit berarti berapa kilo? 15 km. 15 kilo. Iya, betul. Karena 1 jamnya 60 berarti, oh ini udah 15 kilo nih. Padahal totalnya 150 kilo. Berarti ini yang mau ditempuh berdua berapa kilo? 135. 135 kilo. Nah, 135 kilo itu butuh waktu berapa lama? Berarti waktu berpapasan, ya, waktu berpapasan sama dengan 135 dibagi, mereka jalan semua. 60 tambah 40. Berarti ada 1,35 jam. Jadiin menit, 0,35-nya. 1 jam, 0,35, ya kan, dikali
60 menit. Jadinya 1 jam 21 menit. Tambahin. Oh, jam 5. Udah jalan 15 menit. Butuh waktu menyusulnya 1 jam 21 menit. Oh, berarti sampainya jam 6.36. Gitu ya. Terus gimana cara dapat kilometernya? Yaitu 1,35 dikali berapa? Ya yang berangkatnya terakhir. Kenapa? Kalau kita berangkatnya yang awal ya kita nggak ngitung jarak sisanya dong. Kalau kita ngitung jarak sisanya kan berarti dihitungnya dari si yang berangkatnya akhir ya. Karena dia baru aja jalan gitu. Jadi kita ngitung waktu menyusulnya itu waktu yang dilakukan oleh sebenarnya dilakukan oleh berdua, tapi lebih tepatnya adalah ketika si yang kedua juga udah jalan ya. Jadi ternyata keduanya butuh waktu 1 jam 21 menit dengan jaraknya dari jarak yang jalan terakhir gitu ya. 40 berarti 54. Oke, karena jarak berpapasannya dihitungnya dari sini. Gitu. Oke deh. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Yuk, langsung pas tes ya. Ada waktu pas banget 10 menit, Bos. Post tes. Ya, 10 menit. Yuk. Yuk, mulai. Nanti pas diakhiri pembelajaran langsung kirim ke Kak Putri ya. Silakan. Harus naik ya. Post tesnya.
dikirimnya ke ini ya, ke Kak Putri ya. Iya, hanya jawaban saja. Ya, terima kasih Silva udah bantu jawab. Sama-sama, Jawaban Kak. aja ABC-nya, nggak usah nggak usah di foto ya, ABC-nya aja. Lima menit lagi. Oh iya, nanti kayaknya jam nggak jadi deh. Masa aku ngajak obrol kalian lagi ngerjain. Dua menit lagi.
1 menit lagi. Oke. Selesai ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Ya, gini deh. Silahkan di screenshot maksimal mengirimkan jam 12 kurang 15 ya. Kayaknya aku mau lihat pemahaman dulu deh, nggak nuntut waktu dulu. Nanti hasil belajar tadi kira-kira udah paham belum, berarti waktunya coba aku perpanjang, tapi nggak lama-lama. Silahkan nanti jam 11 kurang 15, jam 11. Jam 11.45 udah harus kirim ke Kak Putri ya. Oke? Habis ini kosong kan? Habis ini kelas selesai? Udah kan? Iya. Istirahat, iya. Sampai jam 11.45. Udah screenshotnya? Udah, Kak. Udah. Ya, harap bisa berkomitmen masing-masing. Aku kasih waktu 11.45, berarti ya tidak boleh lebih dari itu ya. Oke? Ya. Siap. Udah. Foto dulu yuk, mumpung banyak. Foto dulu yuk, mumpung banyak. Ayo, kasih yang lucu-lucu dong. Pakai filter tuh, pakai filter. Biar lucu. Mumpung banyak. Buat kenang-kenangan. Aku mau filter apa ya? Wow, keren. Ayo silakan pakai filter. Apapun. Nggak Itu ada ada aku, Kak. lucu-lucu. Gak ada. Ada di video itu panah, diklik. Terus choose video filter. Video panas. Oh, Videonya ada panah kan, diklik. Ada choose video filter. oh iya. Nah, ayo bisa Yang pilih. mana ya? Di HP nggak bisa, Kak. Oh, di HP nggak bisa. Ya udah, kalau di HP nggak bisa, biasa dulu. Itu kecil banget, Ira. Nggak kelihatan topi. Oh, pakai masker. Jangan dong. Nggak kelihatan kalau Ira. Dan masker. Tuh, itu nggak usah. Ini ya, asik banget ya. Kurang rokok di sini nih. Asik banget. Kayak Kayak DJ. Rafli mau pakai apa nih, Raf? Oh, ngantuk. Itu Ira tandanya lagi ngantuk. Mana? Yang lain nggak bisa nyalain kamera. Udah ini aja. Ya Allah, lucu banget. Nggak usah. Rida. Mana? Dan ternyata. Yaudah ya, kita foto ya. Yuk, aku hitung. Ini kelas, oh ya, sosum 1 ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Aku kirim ke Kak Putri, aku aja. Ya udah ya, silahkan istirahat, lanjut kerjakan maksimal 11.45 dikirimkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kak Aisyah atas Sama-sama. pemaparannya. Sungguh sangat menyenangkan. Ada photoshootnya segala ya.
Oke, yang lain lagi ngerjain ini ya, yang tadi kata Kak Ais. Ditunggu jawabannya sampai jam 11.45 ke Teteh ya. Oke. Nanti pokoknya jam 2 kalian harus ikutan ya, sosialisasi. Kak, bocoran dong Kak, itu sosialisasi Ya, apa Kak. Kak? Sosialisasi buat kalian. Buat kalian. Ntar dimarah-marahin. Banget Anissa. Sosialisasi aja buat kalian biar lebih tertib gitu. Kak, jam 1 KBM. Ya, betul. Tapi dibatasi sampai jam 2 aja. Oh, deg-degan ya jam 2. Resep tuh nggak enak nih Kak. Ada sesuatu. Takut dimarahin lagi kan. Nah, itu Bareng-bareng kok. Nge-zoom-nya bareng-bareng sama kelas Saintek juga, sama sosum yang lain juga gitu. Tenang aja sih. Gak akan diapa-apain kok. Cuman kalian disuruh nonton. Wah. Pokoknya jam 2 jangan sampai ketinggalan ya. Diharuskan ikut. Oke? Oke Teh. Oke, terima kasih banyak. Teteh tutup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya kalian. Semangat terus. Pokoknya sekarang kalian bisa istirahat. Mau sholat, mau makan. Pokoknya istirahat dulu, relax dulu, santai dulu, baru nanti belajar lagi. Oke? Jangan stres. Oke Teh. Oke. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Sama-sama. Waalaikumsalam Teh, makasih.